Jadi 7 tahun itu wajib orang tua memerintah, 10 tahun itu wajib bagi orang tua untuk memberikan sanksi. Maka kalau anak tidak sholat, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya akan membacakan bab syurutu wujubis shalah, bab syarat-syarat wajibnya melaksanakan salat. Makna surut wujubis shalah itu adalah yallati jitama'at fi insanin wajabatis shalah alaih. Kalau ada beberapa hal yang hal tersebut terkumpul pada diri seseorang, maka wajiblah salat bagi yang bersangkutan. Apa saja syarat-syarat wajib sholat? Yang pertama, al-islamu, Islam. Maka orang kalau sudah memberikan pernyataan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, maka wajib bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan sholat, karena wajib sholat itu bagi orang yang Islam. Fala tajibu alal kafir al-asli, dan tidak wajib sholat itu bagi orang yang kafir. Jadi orang yang tidak muslim maka tidak wajib sholat bagi yang bersangkutan. Wa la qada'a alaihi idza aslama, dan dia tidak wajib mengganti sholat jika dia masuk Islam. Maka orang kafir kalau dia masuk Islam, maka sholat yang dia tinggalkan semasa dia dalam keadaan kafir itu tidak wajib untuk menggantinya. Maka kapan wajib sholat bagi yang bersangkutan? Ya ketika dia sudah memberikan kesaksian tak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Wa ammal murtad, lalu bagaimana dengan orang yang murtad? Sebelumnya dia Islam, lalu kemudian dia keluar dari Islam. Kalau orang murtad, fayajibu alaihi qada'u ma tarakahu athna'a riddatih idza raja'a ilal Islam. Kalau orang murtad, dia Islam lalu kemudian dia murtad, maka masa dia murtad dan waktu dia murtad meninggalkan sholat, saat dia masuk Islam kembali, itu wajib menggantinya. Itu perbedaan antara kafir dengan murtad. Kalau kafir masuk Islam, maka sholat yang dahulu dia tidak buat waktu dia masih kafir, itu tidak perlu diganti, maka berlaku sholat wajib baginya saat dia masuk Islam. Tapi kalau orang murtad, sholat yang dia tinggalkan masa murtad itu wajib kemudian diqadha. Wa dzalika taghlidhan alaih. Kenapa orang murtad dengan orang kafir berbeda? Untuk memperberat orang yang murtad tadi. Karena berislam itu bukan hanya sekedar untuk menyelamatkan diri dari pajak, menyelamatkan diri dari banyak hal pada masa Rasulullah SAW, tapi kemudian Islam itu ya secara zahir dan kemudian secara batin, bukan secara zahir saja. Maka syarat yang pertama, wajib sholat bagi yang bersangkutan adalah ketika dia Islam. Maka kalau sudah Islam, wajib sholat bagi yang bersangkutan. Bukan hanya sekedar Islam. Yang kedua, al-buluh. Yang kedua yaitu dalam keadaan baligh. Maka fala tajibu ala sobi walau mumayyizan, dan sholat itu tidak wajib bagi anak kecil meskipun dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu di bawah usia baligh. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana mulai sholat dengan takbir, menutup sholat dengan salam, dia sudah bisa. Dan bacaan sholat dari awal sampai akhir dia sudah bisa. Dan dia tahu kapan meletakkan takbir, meletakkan doa iftitah, meletakkan fatihah dan kemudian seterusnya. Meskipun dia sudah mumayyiz, tapi sholat bagi yang bersangkutan belum wajib karena penyebabnya dia belum baligh. Wa yakunul buluh bi ihda salasi alamatin. Maka balighnya anak kecil itu ada 3 tandanya. Bagaimana orang itu baligh? Yang pertama tandanya buluhu khamsa asrata sanatan fi dzakari wal unsa. Tanda yang pertama adalah ketika usianya masuk 15 tahun. Baik anak laki-laki, anak perempuan, kalau sudah 15 tahun maka dia sudah baligh. Kalau sudah baligh maka sholat bagi yang bersangkutan sudah menjadi wajib yang sebelumnya belum wajib. Wa tabda'u min fisalil badan minar rahim ila mururi khamsa asrata sanatan qamariyatan tahdidiyatan. Kapan hitungan 15 tahun itu? Hitungan 15 tahun itu dihitung sejak ia berpisah dari badan ibunya. Maknanya dia lahir ke muka bumi lalu kemudian sampai usia 15 tahun, dan hitungannya adalah qamariyah. Hitungannya adalah hitungan hijriyah, bukan hitungan masehi.
Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menentukan seorang anak itu balik atau belum, jika dari sisi usia, maka tengoklah dan hitunglah dari sisi hitungan hijriyah, bukan hitungan masehi. Jika hijriyahnya sudah 15 tahun, maka secara otomatis yang bersangkutan itu sudah balik. Kalau sudah balik, maka sholat sudah berubah, yang sebelumnya tidak wajib berubah menjadi wajib. Itu yang pertama. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua al-ihtilam. Yang kedua itu mimpi basah. Jadi tanda seseorang itu balik, kalau seandainya tidak dengan usia, berarti ada tanda yang lain. Mungkin usianya belum 15 tahun, tapi ada tanda yang lain yang menunjukkan yang bersangkutan balik. Yang kedua itu adalah mimpi basah. Fil dzakari wal untha, dan ini berlaku bagi anak laki-laki dan juga berlaku bagi anak perempuan. Lalu kemudian litis'i sininan qamariyatan taqribiyatan fi dzakari wal untha, dan biasanya orang itu berlaku mimpi basah ketika umurnya sudah 9 tahun hitungan hijriyah. Jadi kalau sudah 9 tahun hitungan hijriyah, usianya belum sampai 15 tahun, baru 9 tahun. Tapi 9 tahun dia sudah mimpi basah, maka secara otomatis yang bersangkutan itu wajib melaksanakan sholat. Lalu apa mimpi basah? Mohon maaf Bapak Ibu, khurujul maniyyi sawa'un fin naumi awil yaqdhah. Tanda mimpi basah itu keluarnya sperma, baik dari anak laki-laki atau kemudian anak perempuan dalam keadaan tidur atau kemudian dalam keadaan terjaga. Tidur atau terjaga, kalau sudah keluar sperma, maka itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan sudah balik. Meskipun mimpi basah ini lebih sering dialami oleh anak laki-laki dibanding kemudian anak perempuan. Jadi meskipun usianya belum sampai 15 tahun, kalau sudah di usia 9 tahun ke atas, maka secara otomatis bahwa dia sudah balik dan sholat sudah berubah menjadi wajib yang sebelumnya tidak wajib. Ciri-ciri yang ketiga, orang itu balik al-haidu fil untha litis'i sinina qamariyatan taqribiyatan kama taqaddama. Bahwa tanda balik khusus untuk perempuan ditandai dengan menstruasi. Jadi kalau dia sudah menstruasi, hitungannya 9 tahun hijriyah, maka secara otomatis dia balik. Kalau ada mengeluarkan darah, mohon maaf, usianya 7 tahun, 6 tahun, itu berarti belum balik. Karena hitungan balik itu berusia 9 tahun jika sudah menimbulkan tanda mimpi atau kemudian menstruasi. Kalau tanda itu belum ada, usianya 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, maka baliknya dihitung ketika usianya sudah sampai 15 tahun. Maka orang tua yang perlu diingat, satu diantaranya adalah tanggal hitungan hijriyah. Kita ini Masehi selalu ingat, karena orang menghitung bertambahnya angka usia itu hitungan Masehi. Tapi kalau kemudian hitungan Hijriyah, jarang orang mengingatnya dengan baik. Padahal tanda balik itu dihitung dari hitungan Hijriyah, bukan dihitung dari hitungan Masehi. Maka perlu mencatat hitungan Hijriyah ini supaya apa? Supaya tahu kapan anak kita sudah masuk di usia balik. Kalau seandainya tanda mimpi basah itu tidak hadir atau kemudian menstruasi itu tidak datang, maka ayah rajinlah menanyakan kepada anak laki-lakinya, dia sudah balik atau kemudian belum, seandainya usianya belum sampai 15 tahun. Kalau ibu-ibu tentu tanya kepada anak perempuan, dan kemudian pertanyaan itu terkait dengan menstruasi, pahamkan fikih menstruasi yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu sudah berubah menjadi balik. Itu syarat yang kedua dari wajibnya melaksanakan sholat, yaitu balik. Kemudian syarat yang ketiga al-aqlu. Wajib sholat itu bagi orang yang berakal. Maka kalau orangnya tidak berakal, berarti sholat tidak wajib bagi yang bersangkutan. Ini yang repot, orangnya berakal tapi tidak sholat. Nah, ini yang repot ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berakal itu apa? At-tamayyuz. Berakal itu bisa membedakan. Maka fala tajibu al majnun was-sabi ghairil mumayyiz wal muhma alaih wala qada alaihim. Maka sholat tidak wajib bagi orang gila. Kenapa orang gila tidak wajib sholat? Karena sholat
harus orang yang berakal. Orang gila tidak wajib melaksanakan sholat. Maka gila satu di antara penyebab sholat itu tidak wajib bagi orang yang menderita penyakit gila. Gila ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hilang akalnya maka sholat tidak wajib bagi yang bersangkutan. Lalu kemudian yang kedua adalah anak kecil yang belum mumayyiz, itu belum dihitung sebagai yang berakal, belum mumayyiz. Belum mumayyiz ini kan tak bisa membedakan mana baik mana buruk. Nah, itu ketika tidak bisa membedakan maka sholat belum wajib. Lalu kemudian wal muhma alaih, orang yang punya penyakit ayan. Bapak Ibu, kalau penyakit ayan itu sedang datang, maka secara otomatis sholat tidak wajib bagi orang yang bersangkutan, wala qadha alaihim, dan mereka tidak wajib mengganti. Jadi orang yang gila, saat dia sembuh dari gilanya, maka dia tidak wajib mengganti dari sholat yang dia tinggalkan waktu dia dalam keadaan gila. Orang yang ayan, waktu dia penyakit ayan dan kemudian ada sholat yang wajib dia lakukan, tapi dia sedang punya penyakit ayan pada waktu itu, sampai kemudian selesai waktu sholat dan dia belum sembuh dari ayannya, maka sholat yang dia tinggalkan waktu dalam keadaan penyakit ayan tersebut tidak wajib bagi yang bersangkutan untuk menggantinya. Ini kaitannya dengan mengqadha sholat. Maka syarat yang ketiga untuk wajibnya sholat bagi seseorang adalah ketika orang berakal. Dan pengecualian yang tidak berakal, ada orang gila, ada kemudian anak kecil, lalu kemudian ada muhma alaih, orang yang ayan. Gila ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum kan karena hilang akalnya. Ada orang tapi tak disebut dengan gila, disebut dengan pikun. Itu juga tidak wajib sholat bagi yang bersangkutan. Kenapa? Karena akalnya tidak ada. Dia tak bisa lagi membedakan kapan zuhur, kapan asar, kapan masuk waktu sholat. Dia sudah tak bisa membedakan lagi. Ini menunjukkan satu di antara penyakit yang menghalangi seseorang untuk kemudian punya hukum wajib sholat menjadi kemudian tidak wajib. Yang keempat, at-thaharatu anil haidi wan nifas, bahwa sholat itu wajib kalau orang tidak dalam keadaan menstruasi dan dalam tidak keadaan nifas. Ini hanya perempuan. Bapak-bapak perlu mengetahui, kalau istrinya dalam keadaan menstruasi, kalau istrinya dalam keadaan nifas, maka sholat tidak wajib. Sholat tidak wajib karena syarat sholat itu harus bersih dari haid dan kemudian harus bersih dari nifas. Maka sholat tidak wajib, adaan wala qadaan, dan sholat itu tidak wajib baik ditunaikan atau kemudian qadha. Jadi kalau kemudian menstruasi lalu kemudian nifas, itu sholat tidak wajib dan tak perlu diganti saat dalam keadaan sudah suci. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa saat menstruasi, saat nifas, itu tidak wajib untuk kemudian dilaksanakan karena ada penghalangnya, tapi nanti sudah dalam keadaan suci wajib untuk kemudian mengganti. Itu puasa. Tapi kalau kemudian sholat itu tidak. Lalu kemudian yang kelima, bulughud dakwah, sampainya ajakan untuk melaksanakan sholat. Maka Bapak Ibu, kalau ada masyarakat hidup dan tak ada kemudian syarat-syarat yang lainnya ini sudah terpenuhi, kecuali Islam, karena tidak ada yang mengajak kan. Dia berakal, lalu kemudian dia sudah balik, lalu kemudian dia suci dari haid dan kemudian nifas, tapi kemudian tidak ada yang mengajak bahwa sholat itu satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sholat tidak wajib. Tapi kalau dakwah itu sudah sampai, maka sholat sudah berubah menjadi wajib. Dan sholat yang dilakukan oleh seseorang, kalau kemudian dakwah itu belum sampai, yang seyogyanya wajib. Kalau dakwah ajakan melaksanakan sholat itu belum sampai, maka sholat berubah tidak menjadi wajib. Kalau ajakan melaksanakan sholat itu sudah sampai, maka secara otomatis sholat itu wajib. Maka orang yang hidup di masa fatrah, masa fatrah itu masa transisi antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara para nabi, masa transisi yang paling panjang itu antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang hidup di masa fatrah, tidak ada dakwah sampai kepada mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka.
Nah, begitu juga orang yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW, karena luasnya bumi ini, kalau seandainya dakwah itu tidak sampai kepada mereka, maka sholat itu tidak wajib. Bapak Ibu, kalau kita baca sejarah, Islam masuk di Indonesia ini tahun berapa? Bapak Ibu, nanti mungkin ditengok dalam buku sejarah. Jadi sebelum Islam masuk di Indonesia, maka mereka yang tidak sampai dakwah kepada masyarakat Indonesia sebelum Islam itu masuk, maka sholat bagi mereka tidak wajib. Tapi setelah dakwah itu sampai tempat-tempat yang dilewati oleh para pedagang Arab yang kemudian menyampaikan dakwah, lalu kemudian dia masuk Islam, maka sholat itu berubah menjadi wajib. Dan sebelum dakwah itu sampai, maka sholat itu belum wajib. Lalu kemudian syarat yang keenam, salamatul hawas, selamatnya panca indera. Jadi 5 indera yang ada pada diri kita selamat. Fala tajibu ala man khuliqa a'ma asam walau natikon. Maka sholat tidak wajib bagi orang yang lahir dalam keadaan buta, lahir dalam keadaan tuli meskipun dia bisa berbicara. Dia lahir, dia dalam keadaan tuli, lahir dia dalam keadaan buta. Tentu untuk mengetahui sholat itu wajib kan dengan cara mendengar atau dengan cara membaca. Tapi kemudian dia ternyata tuli, ternyata dia tidak bisa buta, tak bisa membaca dan tak bisa mendengar, maka sholat tidak wajib bagi yang bersangkutan. Dan dia tidak perlu mengganti kalau seandainya indranya berfungsi setelah beberapa tahun kemudian. Dia terlahir dalam keadaan buta, dia terlahir dalam keadaan tuli sampai di usia 30 tahun, lalu kemudian dia bisa melihat, dia bisa mendengar, maka sholat yang tak dia lakukan sejak dia balik sampai usia 30 tahun itu tadi tidak wajib dia ganti. Karena satu di antara syarat wajibnya sholat bagi seseorang ketika dakwah itu sampai dan dia di dalam keadaan tidak tuli dan dia dalam keadaan tidak buta. Karena sarana untuk menerima ajakan untuk melaksanakan sholat, ajakan masuk Islam itu karena indranya berfungsi. Matanya melihat, lalu kemudian telinganya juga mendengar. Kalau kemudian tidak mendengar, maka itu tidak wajib. Beberapa hal yang terkait dengan wajibnya sholat ini. Yang pertama, yajibu alal aba wal ummahat amru auladihim al mutamayyizin bis shalah idza balahu sab'a sinin. Wajib bagi ayah, wajib bagi ibu untuk menyuruh anak-anak yang sudah mumayyiz untuk melaksanakan sholat saat usia mereka 7 tahun. Jadi 7 tahun bagi anak ini belum wajib. Yang wajib siapa? Ayah dan ibunya menyuruh. Jadi menyuruh anak bagi orang tua itu hukumnya wajib kalau anaknya sudah usia 7 tahun, karena secara umum 7 tahun anak itu sudah mumayyiz. Kepengecualian lah kalau memang 7 tahun belum mumayyiz karena satu dan lain hal. Tapi kalau 7 tahun anak itu sudah mumayyiz, kepada anak sholat belum wajib, tapi kepada orang tua menyuruh anak mereka untuk melaksanakan sholat itu yang wajib. Jadi wajibnya itu ketika anak sudah mumayyiz, dan tanda umumnya anak itu mumayyiz ketika usianya 7 tahun. Wa yajibu darbuhum 'alaiha idza balahu asra sinina ilal buluh. Kalau usianya sudah 10 tahun, maka wajib orang tua memberikan sanksi. Tekstualnya memberikan sanksi ini dengan memukul, tapi memukulnya ada batasan-batasannya Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar pukul, tapi memukul itu yang tidak melukai. Memukul itu untuk menghadirkan rasa jera ketika dia tidak melaksanakan sholat. Jadi 7 tahun itu wajib orang tua memerintah. 10 tahun itu wajib bagi orang tua untuk memberikan sanksi. Memberikan sanksi. Maka kalau anak tidak sholat, berikan sanksi. Meskipun dia belum balik, tapi sanksi itu kita hadirkan setelah kita menyuruh mulai dari usia 7 tahun 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, maka masuk 10 tahun. Setelah 3 tahun kita menyuruh, lalu kemudian 4 tahunnya berarti kita memberikan sanksi kepada anak kita yang belum melaksanakan sholat. Nah, inilah perintah Rasulullah SAW, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in. Suruh anak
kalian melaksanakan sholat waktu usianya 7 tahun, wadribuhum, dan berikan mereka sanksi ketika usianya sudah sampai 10 tahun dan dia belum melaksanakan sholat. Itu masalah yang terkait dengan wajibnya sholat. Yang kedua, mas'alatu zawalil mani, ketika yang menghalangi wajibnya sholat itu hilang. Contoh, sholat tidak wajib bagi orang yang gila, lalu sembuh dari gilanya, sholat berubah menjadi wajib. Orang yang haid, orang yang menstruasi, tidak wajib baginya sholat, tapi saat dia bersih dari haid dan menstruasi dan nifasnya, maka kemudian berubah, sholat itu menjadi wajib. Yang menghalangi ini jika hilang, maka sholat berubah menjadi wajib. Contohnya, ayyadhula waktu sholati wasahsu mimman la tajibu alaihi sholat. Ada seseorang sholat zuhur masuk, tapi waktu sholat zuhur masuk dia tidak berkewajiban sholat. Kenapa? Dia sedang menstruasi. Kenapa? Dia sedang gila. Dia gila. Kenapa? Kemudian dia belum balik. Ini kan berarti ada penghalang yang membuat yang bersangkutan belum wajib melaksanakan sholat. Lalu kemudian la tajibu alaihi as-shalah, berarti dalam keadaan seperti ini orang belum wajib sholat. Masuk waktu zuhur dia belum suci, masuk waktu zuhur dia masih gila, artinya belum sembuh dari gilanya. Masuk waktu zuhur dia belum balik, maka sholat tidak wajib. Liwujudi mani minal mawani, karena ada penghalang yang menghalangi sholat itu belum wajib. Lalu kemudian idza zalal mani wa baqad baqiya min khurujil waqti qadru takbiratil ihram. Kalau seandainya penghalangnya itu hilang, contoh mohon maaf ibu-ibu yang menstruasi, lalu kemudian waktu zuhur tinggal cukup untuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia dalam keadaan suci. Sucinya itu kapan? Ketika waktu zuhur injury time, tinggal cukup Allahu Akbar, dia dalam keadaan suci, sementara ada keharusan mandi dan lain sebagainya. Maka dalam keadaan ini wajib qada'u tilqas shalah, maka wajib sholat itu diqada, diganti. Maka mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak perlu menjelaskan kepada anak perempuan, kenapa anak perempuan yang haid, anak perempuan yang nifas, kalau kemudian sucinya injury time, tapi waktu itu masih ada, waktu zuhurnya masih ada, lalu kemudian dia sucinya umpamanya 5 menit sebelum waktu zuhur habis, maka ketika dia nanti sholat asar, sholat zuhurnya wajib diganti, diqadha. Nah, ini yang pertama. Maka wajib mengqadha sholat sebelumnya yang waktunya masih ada, cuman waktu itu hanya cukup untuk takbiratul ihram dan dia dalam keadaan belum mensucikan diri dengan mandi, maka sholatnya itu wajib diganti yang sholat zuhurnya tadi. Ini yang pertama. Bukan hanya menstruasi saja, termasuk hal yang lainnya. Umpamanya dia balik, tapi mimpi baliknya itu waktu zuhur tinggal 5 menit lagi, nah, dia belum mandi, maka ketika dia mulai wajib melaksanakan sholat asar, maka zuhurnya tadi perlu diganti, atau bahasa lainnya diqadha. Wa yajibu qada'u ma qablaha idza kanat tujma'u ma'aha wa laha suratani. Lalu bagaimana dengan mengganti sholat sebelumnya? Ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama, ayazulal mani' waqta sholatil asr. Kalau seandainya yang menghilangkan larangan untuk melaksanakan sholat itu tidak ada pada waktu sholat asar, maka fayajibu alaihi ada'uha wa qada'uz zuhri, maka wajib melaksanakan sholat saat hilang penghalang itu tadi, dan juga wajib mengqadha sholat zuhurnya. Contohnya begini Bapak Ibu, waktu asar hilang maniknya, waktu asar, umpamanya asar di sini jam 15:46, dia suci, waktu zuhur kan sudah habis, maka apa yang perlu dia lakukan? Sholat asar itu wajib dia kerjakan, mengganti sholat zuhur juga wajib dalam mazhab Syafi'i. Jadi mengganti sholat zuhur itu wajib. Maka mohon maaf ibu-ibu yang sucinya waktu asar, maka ketika sholat asar juga wajib mengganti sholat zuhur. Nah ini
Ini perlu diketahui dalam mazhab Syafi'i, karena kita menganggapnya biasanya yang kita wajib ya sholat asar karena zuhur tadi kan belum suci. Nah, ini terkait dengan ikhtiyat, terkait dengan kehati-hatian, karena untuk menentukan hilangnya penghalang itu agak sulit Bapak Ibu. Contoh, umpamanya tak mungkin ibu-ibu untuk kemudian memperhatikan dengan jeli kapan kemudian penghalang itu hilang betul gitu, sehingga kita menyadarinya itu di waktu asar, sementara padahal zuhur tadi sudah suci. Cuman karena kita tidak memeriksanya dengan baik, maka dalam mazhab Syafi'i untuk kehati-hatian, maka ketika waktu asar tadi dia sudah dalam keadaan suci, wajib dia melaksanakan sholat asar bersamaan dengan mengqadha sholat zuhur. Itu. Kemudian berikutnya ayyazulal mani waqtal isya. Lalu kemudian yang menghalangi ia untuk melaksanakan sholat itu hilang pada waktu isya. Dia sudah dalam keadaan suci, dia sudah dalam keadaan baligh umpamanya, dia sudah sembuh dari gilanya, fayajibu alaihi adauha wa qadaul maghrib. Maka sholat isya itu wajib dia lakukan dan juga mengganti sholat maghrib sebelumnya. Nah, ini terkait dengan bagaimana mengganti sholat saat dalam keadaan menstruasi, saat dalam keadaan nifas, atau kemudian saat dalam keadaan penghalang wajib melaksanakan sholat itu sudah tidak ada pada dirinya. Nah, ini yang kemudian perlu kita sampaikan di dalam mazhab Syafi'i, maka wajib menggantinya. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk waktu salat, wasahsu mimman tajibu alaihi shalah, dan orang itu termasuk orang yang wajib salat bagi dirinya. Summa tara'a alaihi mani yamna'u wujubi shalah. Lalu kemudian salat zuhur nih masuk, umpamanya zuhur lewat 12.28. Lalu kemudian dia jam 12 lewat 30 menstruasi. 12.30 dia gila, 12.30 dia ayan umpamanya. Lalu apa yang harus dia lakukan? Maka ketika itu yang perlu dia lakukan, ini kan contoh di antara, ini dilihat dulu, ada beberapa penjelasan kalau ini terjadi. Jadi maniknya itu datang setelah waktu sholat masuk, menstruasinya datang setelah waktu sholat masuk, ayannya kambuh setelah waktu sholat masuk. Apa yang harus dilakukan? Dilihat dulu, idza tara'a hadzal mani wa qad madha min duhulil waqti qadru salatil fardi faqad idza amkana taqdimut taharah qabla duhulil waqti kawudu'is salim wal ghus fa alaihi al qada wa amma idza lam yaqdi qadrul fardi fala qada alaihi. Dilihat dulu, kalau seandainya waktu masuk dan waktu yang masuk itu cukup untuk melaksanakan sholat. Sholat itu kalau sendiri kira-kira berapa menit Bapak Ibu? Secara umum 4 sampai 5 menit ya. Dan waktu itu masuk, umpamanya waktu zuhur 12.28. Lalu kemudian dia belum melaksanakan sholat. Lalu saat waktu zuhur sudah lewat 33. Kan berarti sudah cukup sebetulnya untuk melaksanakan sholat. 33. Pas 33 itu ternyata dia dalam keadaan menstruasi. Datang haidnya, datang ayannya. Maka dalam keadaan seperti ini wajib untuk kemudian mengganti sholat. Jadi wajib untuk mengganti sholat. Maka sholat yang seharusnya dia lakukan, karena dia menunda untuk melakukannya, lalu kemudian datang menstruasinya, maka wajib mengganti sholat yang sebelumnya. Itu tadi. Lalu kemudian dilihat, kalau penghalang itu datang dan kemudian dia min dukhul waqti qadru shalah wa taharah idza lam yumkin taqdimu taharah katayamum wa wudu. Kalau seandainya waktu sholat itu datang tapi dia belum melaksanakan sholat, dan ketika wudhu dan sholat itu terlewati dengan dalam keadaan dia belum melaksanakan sholat, artinya waktu yang terlewati itu tidak cukup untuk bersuci dan kemudian tidak cukup untuk melaksanakan sholat, maka kemudian sholat bagi yang bersangkutan tidak perlu diqadha. Jadi membedakan diqadha dengan tidak, kira-kira waktu yang terlewati cukup untuk wudhu dan sholat atau tidak. Kalau cukup berarti diganti, kalau tidak cukup maka tidak perlu diganti. Masuk waktu zuhur 12.28, lalu kemudian dia menstruasi jam 12.30.
Nah, ini tak perlu diganti. Kenapa? Karena 2 menit itu tidak cukup untuk sholat dan tidak cukup untuk bersuci. Tapi kalau waktu yang terlewati cukup untuk bersuci dan cukup untuk sholat, maka sholat yang sebelumnya dia tidak melakukan, dia ingin melakukan tapi nanti ternyata datang menstruasi, maka kemudian wajib mengganti sholat tersebut. Nah, ini terkait dengan seseorang mengganti dan tidak mengganti sholat dari sholat yang Allah wajibkan ketika syarat-syarat kewajiban itu tadi dipenuhi. Sekarang bab qada'us shalah, mengganti sholat. Jadi sholat seperti yang saya sampaikan itu ada qada, ada i'adah, ada 3. Ada itu dilakukan pada waktunya. Maka dulu yang belajar niat sholat, maka pasti adaan lillahi ta'ala. Usalli fardhal maghribi saraka'atim mustaqbilal qiblati adaan ma'muman, adaan imaman. Nah ini, jadi kalau sudah disebut dengan ada, itu berarti sholat dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua disebut dengan qada. Qada itu kapan? Kalau waktunya habis. Jadi kalau waktunya habis, sholat masih tetap wajib, dan melaksanakan sholat saat waktunya sudah tidak pada waktu sholat itu, maka disebut dengan qada. Contohnya, kita bangun kesiangan, waktu terbit matahari jam berapa? Oh, ini tidak ada nih. Terbit matahari jam 6 lewat berapa, Pak? 24, 25 24. Kalau umpamanya terbit matahari jam 6 lewat 24, lalu dia bangun 6.25, masih ada waktu subuh? Tidak ada lagi. Maka ketika dia bangun, dia wajib melaksanakan sholat subuh, dan status sholat subuhnya itu qada. Tidak ada. Kenapa? Karena waktunya habis. Pernahkah ini dilakukan oleh Rasul? Pernah. Saat pepulangan perang, dan kemudian waktu subuh hampir masuk, tapi sahabat sudah tidak kuat. Akhirnya mereka istirahat, dan disepakati oleh Rasul setelah Bilal menyatakan, kami yang akan berjaga wahai Rasul. Yang berjaga. Ternyata ketika nengok semua kawannya tidur, Bilal pun ikut tertidur, karena tidur itu menular. Akhirnya saat kemudian Rasulullah terjaga, matahari sudah terbit, sudah memberikan cahaya. Ternyata pada waktu itu semua Rasulullah tengok, ternyata tidur. Dan pada waktu itu setelah semuanya bangun dan melaksanakan sholat subuh meskipun matahari terbit, maka statusnya itu berubah menjadi qada karena waktunya habis. Ada yang ketiga, itu namanya i'adah. I'adah itu mengulang. Kapan mengulang? Saat syarat sah sholat tidak terpenuhi. Jadi syarat sah sholat tidak terpenuhi. Umpamanya Bapak Ibu, dia waktu sholat masuk, tapi badan tidak suci, pakaian tidak suci, dan tak ada pakaian dan kemudian tempat untuk membersihkan diri. Waktu sholat masuk, maka sholat itu tetap wajib dia lakukan, meskipun dia tidak dalam keadaan suci. Wajib dia lakukan, dan nanti ketika sudah ada sarana untuk bersuci, maka wajib dia mengulang sholatnya. Itu bentuk sholat yang ketiga yang akan kita bahas ini terkait dengan sholat. Yajibu qada'us shalawatil maktubati idza fatat mutlaqan sawaun kanat bi uzrin au bi ghairi uzrin. Di dalam mazhab Syafi'i, wajib mengganti sholat fardu yang sudah terlewat secara mutlak, baik sholat fardu yang dia tinggalkan itu beruzur atau tidak beruzur, maka wajib menggantinya. Wajib mengganti. Contoh yang beruzur, bangun kesiangan, ini kan beruzur, lupa. Ini uzur, lupa dia sibuk ABC, lalu kemudian dia ingat Allahu Akbar, masuk waktu asar. Iya tadi saya belum sholat zuhur. Itu kan uzur. Lupa, tertidur, itu uzur, wajib menggantinya. Yang uzur wajib menggantinya, apalagi yang tidak uzur. Yang tidak uzur itu yang mana? Yang sengaja tidak sholat. Memang sengaja tidak sholat dia. Sengaja tidak sholat. Dia muslim, dia berakal, dia balik. Tidak ada yang menghalangi ia untuk wajib melakukan sholat. Lalu kemudian sholat itu sengaja dia tinggalkan. Tidak ada penyebab kenapa dia meninggalkan sholat. Tertidur tidak, lupa juga tidak. Memang sengaja dia tinggalkan. Maka yang seperti ini wajib diganti. Wajib menggantinya.
maka wajib menggantinya. Jadi kalau ada orang bertaubat, dia sudah muslim sebetulnya, sholatnya cuma Idul Fitri dengan Idul Adha, selain itu dia tidak sholat umpamanya, ketika dia bertaubat maka sholat yang dia tinggalkan wajib diganti. Fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Kalau kita punya hutang kepada Allah, itu lebih berhak untuk kemudian kita bayar. Nah, maka mengkodoknya. Maka mohon maaf Bapak Ibu, waktu muda kalau dahulu ada sholat-sholat yang tinggal, maka wajib kita menggantinya. Yang muda itu memang dulu disengaja tidak melaksanakan sholat. Setelah kemudian kita sepuh, kita sadar bahwa itu adalah kealpaan kita dahulu waktu muda, sengaja kemudian kita tinggalkan karena dulu tidak menganggapnya sebagai hal yang akan mempersulit perjalanan akhirat kita. Maka ketika kita sudah menyadarinya, wajib kita menggantinya. Yang beruzur, yang tidak beruzur, sama-sama wajib menggantinya. Kalau beruzur kan jelas dia lupa, lalu kemudian dia selain lupa dia tertidur, itu kan uzur orang meninggalkan sholat. Maka ketika dia terbangun, ketika dia ingat, wajib menggantinya ketika waktu sholatnya tadi sudah habis. Begitu juga orang yang sengaja meninggalkan sholat, ketika dia sudah menjaga sholatnya, maka sholat yang sebelumnya sudah dia tinggalkan, itu wajib dia ganti. Sebagian orang mengatakan itu tak perlu diganti Pak Ustaz. Ada dalilnya, soalnya dalilnya yang mana? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amal yang nanti pertama Allah hisab, Allah audit adalah salat. Fa iyakun atammaha kutibat lahu tamah. Kalau salat yang dia lakukan sejak balik sampai kemudian dia meninggal sempurna, maka dalam buku catatan amal sempurna. Kalau tidak sempurna, Allah berfirman unzuru hal lahu min tatawwu. Lihatlah apakah ada amal-amal sunnah. Kalau ada amal sunnah fatukmilunaha, maka sempurnakan. Menyempurnakan itu berbeda dengan mengganti. Maka kata para ulama, yang dimaksud menyempurnakan itu jika hal-hal yang wajib dan yang sunnah di dalam sholat tidak sempurna, maka itu bisa disempurnakan dengan hal-hal yang sunnah, bukan mengganti yang wajib. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Tak ada ulama yang kemudian menjelaskan, ulama mutaqaddimin yang menjelaskan bahwa sholat-sholat sunnah itu mengganti sholat yang dulu kita tinggalkan dengan sengaja. Sholat-sholat sunnah, amal-amal sunnah mengganti sholat-sholat yang dahulu sengaja memang kita tidak melakukannya, itu tidak bisa mengganti itu. Tapi kalau sholat yang kita lakukan tidak khusyuk, sholat yang kita lakukan barangkali tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya, nah itu baru bisa dilengkapi dengan amal-amal sunnah, bukan kemudian mengganti sholat yang sengaja kita tinggalkan. Makanya di dalam Islam itu yang dijelaskan di dalam mazhab Syafi'i ada namanya qadha. Qadha itu mengganti. As-shalawatul faitah bi ghairi uzrin. Salat yang sengaja dia tinggalkan berlalu dengan tanpa uzur, yajibu qada'uha 'alal fauri. Maka cepat-cepat diganti. Jangan tunda esok. Saya mau ganti salat saya waktu muda Pak Ustaz, tapi nunggu pensiun. Nah, ini kan menunda ini namanya. Jadi kalau umpamanya yang kita tinggalkan, dia menggantinya jangan nunggu pensiun. Ketika kita sudah mulai menyadari, angsur menggantinya. Jadi angsur menggantinya yang dahulu sengaja kita tinggalkan. Wala yajuzul istighal bin nawafil wa ghairiha hatta tuqda. Jangan menyibukkan diri dengan banyak amal sunnah sebelum kemudian kita mengqadha salat-salat yang dahulu sengaja kita tinggalkan. Ini amal sunnahnya banyak, tapi kewajibannya, hutangnya kepada Allah dia tidak menyelesaikannya. Makanya di dalam mazhab Syafi'i, selesaikan hutang-hutang kita kepada Allah, lalu setelah itu sibukkan dengan amal-amal sunnah. Kecuali bisa menyelesaikan hutang bersamaan dengan mengamalkan amal-amal sunnah, nah, itu tidak apa-apa. Ini sedekah rajin, zakat rajin, hutangnya kepada orang tak dibayar-bayar. Nah, ini maka selesaikan dulu hutang kepada orang sebelum kemudian kita melakukan amal sunnah. Korban setiap tahun dia ikut gitu kan, lalu kemudian hutangnya kepada orang masih menumpuk, seyogyanya bisa mengurangi hutangnya ketika dia tidak surut serta berkorban. Nah, ini perlu juga digarisbawahi Bapak Ibu, bahwa amal-amal sunnah lakukanlah, tapi usahakan selesaikan dulu yang wajib-wajib. Kalau ada yang wajib hutang kita kepada Allah, selesaikan. Kalau ada hutang kita kepada orang yang wajib kita selesaikan sebelum kemudian kita melakukan banyak amal-amal sunnah. Kalau bisa bersamaan, maka akan jauh lebih baik. As-shalawatul faitah bi uzrin yajibu qada'uha walakin ala tarahi. Kalau amal salat yang berlalu karena uzur, wajib mengqadanya, tapi tidak kemudian langsung maksudnya ada jeda waktu.
Contoh ketika sholat asar, waktunya ini masih ada, tapi tinggal unjuri time, dan kemudian pada waktu itu para sahabat belum berwudu, dan yang punya wudu pada waktu itu kalau tidak salah Rasulullah dengan Sayyidina Umar. Maka sholat asar itu akhirnya dilakukan di waktu maghrib. Kenapa? Karena lupa. Meskipun waktu asar tadi masih ada, tapi untuk melaksanakan sholat berjamaah akhirnya habis waktu asar, dilaksanakan di waktu maghrib. Ini karena ada uzur, maka tidak mesti langsung, sebagaimana kalau kemudian sholat itu dengan tidak tanpa uzur. Dan di dalam mengganti yundabut tardib fi qada'il fawaid bi uzrin, maka ketika ada uzur menggantinya dengan berurutan itu wajib. Menggantinya dengan berurutan itu hukumnya sunnah. Menggantinya dengan berurutan, umpamanya asar tinggal 2 menit tadi, lalu kemudian berwudu, ini habis sehingga berada di waktu maghrib. Apa yang harus kita lakukan dahulu? Sholat maghrib dulu atau sholat asar dulu? Sholat asar dulu yang kita ganti, baru kemudian setelah itu sholat maghrib. Nah, ini terkait dengan beberapa sholat yang ditinggalkan, yang kemudian kita bahas di sini di dalam bab syarat wajibnya sholat. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita membicarakan tentang syarat sahnya sholat. Ini kan sholat wajibnya dulu. Kapan sholat itu menjadi wajib? Ada syarat. Yang pertama tadi Islam, yang kedua baligh, kemudian yang ketiga berakal, yang keempat suci dari haid dan nifas, yang kelima adalah bulughud dakwah, sampai dakwah kepada orang yang bersangkutan tentang wajibnya sholat, dan yang keenam salamatul hawas, ketika panca indera, telinga dan mata dapat informasi kewajiban sholat. Karena informasi itu tidak lepas dari pendengaran dan tidak lepas dari penglihatan. Wallahu a'lam. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait tema kita pada pagi hari ini, dipersilahkan.